وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أخوة الإيمان، أعزني الله وإياكم. Puji dan syukur kita menajatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhwatul iman, sahabat Najiyah TV dimanapun berada, pada pembahasan kita sebelumnya dalam menengahkan pembahasan terkait dengan pembatal amal menurut Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita telah mengenengahkan pembahasan terkait di mana ada pembatal amalan yang akan membatalkan seluruh amal kebaikan, amal saleh yang dilakukan oleh seorang mukmin semasa hidupnya, yaitu kekufuran, kesyirikan, kemurtadan, bahkan kemunafikan. Dan telah kita jelaskan di mana Allah Subhanahu wa taala tidak menerima satu amal atau ibadah yang dilakukan oleh seseorang kecuali bila mana ibadah dan ketaatannya tersebut dibangun di atas keimanan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min. Allah Subhanahu wa taala mengatakan orang-orang yang mengerjakan amal saleh min dzakarin aw untha, baik laki-laki ataupun perempuan. Lalu kata Allah Azza wa Jalla, wa huwa mu'min. Ketika mengerjakan itu dia dalam keadaan beriman. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, falunuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka kami akan berikan ganjaran balasan dari amal saleh yang dia kerjakan tersebut, dengan Allah akan menganugerahkan kehidupan yang baik sebagai ganjaran di dunia. Allah Subhanahu wa taala mengatakan falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Dan ini adalah balasan dan ganjaran dari amal saleh yang dilakukan oleh seorang di dalam hidupnya, yaitu Allah akan berikan balasan dan ganjaran bukan hanya di akhirat, tapi juga Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran dan balasan di dunia, yaitu berupa hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Lalu kemudian kata Allah Azza wa Jalla, walanajziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Sedangkan ganjaran balasan pahala dari amal saleh tersebut di akhirat, maka Allah Azza wa Jalla akan memberikan ganjaran dan pahala yang jauh lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Inilah ganjaran, balasan dan pahala yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada seseorang ketika dia melakukan amal saleh dimulai oleh Allah Azza wa Jalla, berupa ganjaran di dunia dan kemudian ganjaran di akhirat yang Allah katakan jauh lebih baik dari sekedar apa yang mereka kerjakan di dunia. Sebagaimana di antaranya ikhwatul iman, kaum muslimin
a'azzani Allah wa iyyakum, di dalam sebuah amal saleh yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Kita ambil satu contoh firman Allah Subhanahu wa taala terkait dengan sedekah. Apa kata Allah tabaraka wa taala di dalam Al-Qur'an? Mathalul ladzina yunfiquna fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil. Kata Allah Subhanahu wa taala, perumpamaan seorang yang bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka seumpama atau seperti kata Allah di dalam ayat ini, seumpama seorang yang menanam satu benih, ambatat sab'a sanabil, dari satu benih itu akan tumbuh 7 tangkai, wa fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Kata Allah Azza wa Jalla, di masing-masing tangkai yang tumbuh dari satu benih tersebut akan menghasilkan 100 biji. Maka ketika masing-masing tangkai sebanyak 7 tangkai, di masing-masing tangkai akan menghasilkan 100 biji, maka ini perumpamaannya adalah lipat ganda pahala yang dijanjikan dan diberikan oleh Allah 700 kali lipat. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita lanjutkan ayat yang mulia ini terkait dengan keutamaan dan kemuliaan satu ibadah, satu amal saleh berupa sedekah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan ganjaran dan pahala di akhirat yang Allah katakan di dalam ayat yang mulia ini, bi ahsani ma kanu ya'malun, jauh lebih banyak, jauh lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Allah akan memberikan ganjaran itu dengan lipat ganda yang cukup banyak. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan 700 kali lipat. Dan kalau kita lanjutkan ayat yang mulia ini, bukan hanya sampai di batas yang Allah katakan 700 kali lipat, bahkan di ujung ayat Allah Subhanahu wa taala kembali mengatakan yudha'ifu liman yasha. Ada kalanya Allah tabaraka wa taala akan melebihkan, akan melipat gandakan lebih lagi bagi orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, di dalam hadis Nabi SAW, ketika Nabi SAW menceritakan ganjaran dan balasan yang diberikan oleh Allah dari ketaatan dan ibadah, apa kata Nabi SAW? Innal hasanata bi'ashri amthaliha. Satu kebaikan yang dilakukan oleh seorang mukmin, maka itu akan diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 10 kali lipat. Namun kemudian Allah mengatakan wa huwa mu'min, sedang dia dalam keadaan beriman. Makanya para ulama ahli tafsir, di antaranya Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullahu taala, menjelaskan di dalam kitab tafsirnya Taisir Karimur Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan. Apa kata Syekh Abdul Rahman As-Sa'di? Beliau mengatakan, li'anna al-imana syartun fi sihhatil amal. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menggarisbawahi dan mengatakan di mana ganjaran dan balasan dari amal saleh itu akan diberikan oleh Allah bila mereka beriman? Li'annal iman, karena keimanan, kata Syekh As-Sa'di, syaratun fi sihhatil amal, adalah sebagai syarat utama sehingga diterimanya satu amal, sehingga Allah Subhanahu wa taala berikan balasan dan ganjaran dari amal tersebut, yaitu dengan syarat bila mana mereka mengerjakan itu dalam keadaan, dalam kondisi mereka beriman. Makanya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ketika seseorang tidak memiliki keimanan, ketika seseorang hilang darinya iman, di mana dia adalah seorang yang tidak beriman, di mana dia adalah seorang yang kafir atau dia murtad, keluar dari agama Islam, meninggalkan keimanan, merubah, mengganti agamanya selain daripada agama yang Allah tabaraka wa taala ridhoi, yaitu Islam, maka ikhwatal iman akan sia-sia dan tidaklah bernilai apapun kebaikan yang telah dia perbuat. Dan inilah poin yang telah kita ketengahkan dalam pembahasan sebelumnya, ikhwatal iman, sebagai pembatal keimanan, sebagai pembatal amal, dan ini akan membatalkan seluruh amal kebaikan yang dilakukan oleh seorang manusia ketika dia tidak beriman, ketika dia murtad, atau ketika dia melakukan kesyirikan sebagaimana yang dikatakan dan difirmankan oleh Allah tabaraka wa taala di dalam Al-Qur'an, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Kata Allah Subhanahu wa taala, jika engkau melakukan kesyirikan, maka akan sia-sia amal yang telah engkau perbuat, amal yang telah engkau kerjakan. Maka ikhwatal iman, inilah poin pertama, hal yang dapat menghapus dan membatalkan amal kebaikan
amal saleh yang dilakukan oleh seseorang. Sekali lagi, kekufuran, kesyirikan, murtad, dan kemunafikan. Yaitu kemunafikan yang mengeluarkan pelakunya dari iman, yang dinamakan dan diistilahkan oleh para ulama di dalam kitab-kitab fikih dengan istilah nifaqun i'tiqadi, yaitu kemunafikan secara i'tiqad, seperti yang terjadi pada orang-orang munafik yang muncul dahulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang ketika mereka berbaur dengan orang-orang yang beriman, mereka berbasa-basi, mereka mengatakan bahwasanya kami beriman, inna ma'akum, sesungguhnya kami bersama kalian. Mereka mengatakan bahwasanya mereka beriman, mereka salat, mereka berbuat seperti apa yang dilakukan oleh para sahabat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa idza khalau ila syayatinihim, akan tetapi kata Allah Azza wa Jalla, ketika mereka telah kembali ke habitat mereka, ketika mereka kembali ke kelompok mereka, apa kata mereka? Mereka memperlihatkan bagaimana mereka sesungguhnya, jati diri aslinya mereka. Mereka mengatakan, innama nahnu mustahzi'un, sesungguhnya kami tadi hanya bermain-main, kami hanya berolok-olok. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan bagaimanapun pengakuan mereka, bagaimanapun pernyataan mereka di mana mereka adalah orang-orang yang beriman, menampakkan keimanan dan menyembunyikan kekufuran mereka. Apa kata Allah? Wa ma hum bimu'minin, kata Allah. Mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman. Sehingga kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kemunafikan dalam bagian ini, yaitu apa yang dinamakan dengan nifaqun i'tiqadi, kemunafikan secara i'tiqad, maka ini akan menghapus amal kebaikan yang dia lakukan secara keseluruhan. Tidak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan bukanlah yang kita maksudkan pada poin ini apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai nifaqun amali yang dikatakan oleh para ulama. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayatul munafiqi thalath, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanda-tanda orang-orang munafik, ciri orang munafik ada 3. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, idza haddatsa kadzab, apabila berkata mereka dusta, wa idza wa'ada akhlaf, apabila mereka berjanji mereka memungkiri, wa idza tumina khan, dan apabila mereka diberi amanah maka mereka khianah. Ini adalah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perbuatan sebagai bentuk dan ciri orang-orang yang dikatakan sebagai orang yang munafik. Namun bukan berarti bagian ini ikhwatan iman adalah bagian yang bersentuhan dengan apa yang kita sebut di dalam pembahasan kita, yang dapat membatalkan dan mengeluarkan pelakunya dari Islam. Tidak. Tetapi ini hanyalah apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan di dalam poin ini Nabi menggunakan istilah nifaq, kemunafikan, dari sisi perbuatan, dari sisi amal, bukan dari sisi i'tiqad. Yang ingin kita garis bawahi ikhwatan iman, ketika seseorang melakukan kemunafikan dari sisi i'tiqad, yaitu keyakinan, seperti orang-orang yang diingkari keimanannya oleh Allah Azza wa Jalla di dalam ayat yang tadi kita bacakan, wa ma hum bimu'minin, pada dasarnya mereka ini bukanlah orang yang beriman. Maka inilah yang dimaksudkan ikhwatan iman pada poin ini, di mana mereka dapat menyebabkan dan menjadikan amal mereka sia-sia dan tidak bernilai di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, ikhwatan iman, sahabat Najiyah TV, a'azani Allah wa iyyakum. Di dalam pembahasan ini, sebelum kita melangkah kepada poin berikutnya dalam uraian apa yang dapat membatalkan amal menurut Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ada beberapa poin yang ingin menjadi catatan bagi kita. Di antaranya ikhwatan iman, annal ladzina matu ala kufrihim, bahwasanya orang-orang yang meninggal dunia dalam kekufuran, orang-orang yang meninggal dunia dalam kekufuran, lakinnahum amilu ba'dal umuril hamidah, akan tetapi bagaimanapun kekufuran mereka, di mana mereka tidak beriman, sebagai seorang manusia yang berakal, sebagai seorang
manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang Allah berikan akal, maka mestilah bagaimanapun mereka adalah orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang kafir, bagaimanapun mereka mesti pernah berbuat dan melakukan kebaikan. Baik itu mereka tinjau dan pandang dari sisi sosial. Dari sisi sosial mereka memandang dan harus mereka lakukan itu. Mereka berbuat kebaikan. Mereka santun kepada orang tuanya, mereka hormat kepada yang lebih tua, mereka menyayangi yang lebih muda. Ini adalah bagian dari kebaikan-kebaikan yang mungkin dan akan ada pada orang-orang kendati pun mereka tidak beriman. Nah, ikhwatal iman yang ingin menjadi catatan bagi kita, la yudayyi'u Allahu dzalika 'alaihim. Ketahuilah, kendati pun mereka tidak beriman dan kendati pun mereka kafir, tetapi kebaikan-kebaikan yang telah mereka buat di dalam hidup mereka, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah mengabaikan hal itu. Maha pengasih Allah Azza wa Jalla kepada seluruh hambanya, dan meliputi rahman Allah Subhanahu wa taala buat seluruh hambanya, sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama ahli tafsir, seperti yang diuraikan oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya, di dalam tafsir surat Al-Fatihah, di mana Ar-Rahman, yaitu kasih Allah Subhanahu wa taala, meliputi seluruh makhluk, mu'minuhum wa kafiruhum, yaitu orang-orang yang beriman ataupun orang yang tidak beriman. Nah, ikhwatan iman, a'azzani Allah wa iyyakum, kebaikan-kebaikan yang telah mereka lakukan ini tidak akan diabaikan oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengabaikan itu, walaupun mereka adalah orang-orang yang tidak beriman. Tetapi ikhwatal iman, bal yujazihim 'alaiha fid dunya. Tetap, kendati pun mereka tidak beriman, ketika mereka melakukan kebaikan, berbuat baik, maka Allah Subhanahu wa taala tetap akan memberikan ganjaran balasan untuk kebaikan mereka tersebut hanya di dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, tepatnya di dalam surat Hud, ketika Allah Jalla wa Ala mengatakan, man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, man kana yuridul hayatad dunya, barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia, barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia. Lalu kemudian kata Allah Azza wa Jalla, wa zinataha, dan perhiasan dunia. Apapun yang mereka lakukan, saat mereka melakukan kebaikan, karena prinsipnya dalam kehidupan manusia, kama tadinu tudan. Dan di dalam ungkapan yang lain juga dikatakan, man yazra' yahsud, bagaimana kamu bersikap maka kamu akan disikapi begitu juga. Dalam ungkapan yang lain dikatakan, man yazra' yahsud, apa yang kita tanam maka itulah yang akan kita tuai. Nah, prinsip ini ikhwatal iman, berbuat baik yang dilakukan oleh seseorang, bisa saja kebaikan itu dia mengharapkan apa? Agar orang memberikan balasan yang baik juga dengan hal yang serupa kepadanya. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha. Orang-orang yang berbuat kebaikan dengan niat dan maksud hanya mengharapkan bagian dari dunia yang terkait dengan kehidupan dunia. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Nuwaffi ilaihim a'malahum fiha. Kami akan berikan kepada mereka apa yang telah mereka amalkan tersebut. Akan diberikan oleh Allah ganjaran balasan sesuai dengan apa yang mereka tujukan, sesuai dengan maksud mereka ketika melakukan kebaikan itu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha. Kami cukupkan, kata Allah, kami cukupkan dan akan berikan kepada mereka apa yang telah mereka lakukan. Wa hum fiha la yubkhasun,
dan tidak sedikit pun yang luput dari Allah Azza wa Jalla. Tidak sedikit pun yang diabaikan oleh Allah. Lalu kemudian Allah Azza wa Jalla mengatakan, ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati illa an-nar, kata Allah. Akan tapi ingat, ketika mereka melakukan kebaikan, Allah akan hargai kebaikan mereka itu sesuai dengan apa yang mereka tuju dan mereka maksud. Hanya terkait dengan apa yang ada di dunia. Dan itu akan diberikan oleh Allah secara keseluruhan tanpa sedikit pun dikurangi oleh Allah. Tidak ada satupun yang diabaikan dan luput dari Allah Azza wa Jalla. Allah akan berikan sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Tapi ingat kata Allah, ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati illa an-nar. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dan mereka inilah orang-orang yang nanti kelak di akhirat, kata Allah, mereka tidak ada mendapatkan apapun. Allah tidak akan memberikan balasan dan ganjaran terkait dari kehidupan akhirat, kecuali kata Allah, illan nar, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada mereka neraka. Wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Karena mereka tidak beriman, karena mereka kafir, maka habita ma sana'u fiha, akan sia-sia apa yang telah mereka kerjakan di dunia tersebut. Allah tidak akan menilai dan memberikan ganjaran terkait dari kehidupan akhirat. Wa batilum ma kanu ya'malun, kata Allah. Dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Sehingga mereka tidak mendapatkan apapun karena tidak bernilai di sisi Allah Jalla wa'ala. Nah, inilah ikhwatul iman yang menjadi catatan bagi kita. Dari apapun yang dilakukan oleh seseorang ketika mereka melakukan kebaikan di dunia dan mereka meninggal dunia dalam kekufuran. Mereka meninggal dunia dalam kekufuran. Maka kebaikan-kebaikan mereka itu akan diberikan ganjaran oleh Allah Azza wa Jalla terkait dengan kehidupan dunia. Dan tidak sedikit pun yang akan diabaikan oleh Allah Azza wa Jalla. Namun ikhwatal iman, pada saat dimana kita sangat membutuhkan itu, di kehidupan kita yang sesungguhnya, di kehidupan kita yang abadi, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan ganjaran, tidak akan memberikan pahala dari kebaikan mereka tersebut. Kenapa? Karena syarat diterimanya amal mereka itu hilang. Dan inilah kaitannya dengan apa yang kita jelaskan sebelumnya. Sehingga ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum, ini yang menjadi catatan poin yang harus kita fahami di dalam pembahasan ini. Sedangkan Nabi SAW di dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, kata Nabi, Inna Allah la yadhlimu mu'minan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menzalimi seorang mukmin hasanatan, dari sisi kebaikan yang pernah dia kerjakan. Seorang mukmin yang melakukan kebaikan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menzalimi dia sedikit pun. Yu'ti biha, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan disebabkan karena kebaikan mereka tersebut. Di dalam riwayat yang lain dikatakan yuthabu 'alaiha, Allah akan memberikan ganjaran kepada seorang mukmin dari kebaikan yang dia kerjakan. Yang pertama dikatakan oleh Nabi SAW dalam hadis yang mulia ini, ar-rizqu fid dunya, Allah akan berikan untuknya rezeki di dunia. Wa yujzi biha fil akhirah, di dunia diberikan oleh Allah rezeki, sebagaimana difirmankan oleh Allah tabaraka wa taala di dalam Al-Qur'an, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja.
Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, maka Allah akan memberikan solusi dari permasalahannya. Lalu kemudian kata Allah, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, dan tidak mungkin seseorang menggapai level takwa kalau dia tidak beriman dan beramal saleh. Apa kata Allah? Orang-orang yang bertakwa juga Allah akan bukakan untuknya pintu rezeki dari pintu yang dia tidak sangka. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, kata Allah. Makanya ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum, inilah yang Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam ayat yang tadi kita bacakan, bahwasanya balasan ganjaran seorang mukmin ketika mereka melakukan amal saleh, baik laki-laki ataupun perempuan, Allah akan memberikan balasan ganjaran di dunia berupa karunia, rezeki dan yang lainnya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala dan ganjaran di akhirat yang jauh lebih baik, yang jauh lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Nah, inilah yang tidak dimiliki oleh orang-orang selain kaum mukminin. Makanya kaum muslimin ini dimuliakan oleh Allah. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa ammal kafir, kata Nabi, berbeda kondisinya dengan orang yang tidak beriman. Seorang yang dicap dan dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Allah mengatakan dengan istilah kafir. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dan adapun orang-orang yang kafir, fayut'imu bihasanati ma 'amila biha fid dunya, maka mereka diberi oleh Allah kebutuhan hidup mereka, di mana Allah berikan makan kepada mereka disebabkan karena kebaikan mereka di kehidupan dunia. Hatta idza afdha ila al-akhirah, hingga sampai habis rezeki mereka, sehingga berpindahlah mereka dari alam dunia ke alam akhirat. Lalu kata Nabi SAW, lam yakun lahu hasanah yujza biha. Adapun di akhirat, setelah mereka meninggal dunia, maka tidak ada satu kebaikan pun yang akan diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang terjadi ikhwatul iman pada seorang ketika mereka tidak beriman, sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan ganjaran dan balasan walaupun dari kebaikan yang telah mereka kerjakan, yaitu terkait dengan pahala dan ganjaran di akhirat. Tapi bukan berarti ketika kita mengatakan ikhwatul iman bahwasanya kekufuran, kesyirikan, kemunafikan, kemurtadan ini akan membatalkan amal, sehingga seolah-olah mungkin saja sebahagian kita berasumsi di mana Allah Subhanahu wa taala menzalimi mereka. Karena ketika melakukan kebaikan itu, mereka melakukan itu dengan pengorbanan. Mereka melakukan itu dengan hati yang lapang. Mereka berbuat santun kepada orang tuanya, mereka hormati orang yang lebih tua, mereka santun kepada tetangganya, menjaga hubungan baik dengan kerabatnya. Ini kebaikan-kebaikan, menolong orang yang susah misalnya. Nah, jika seandainya kita mengatakan Allah tidak memandang apapun kebaikan yang telah mereka lakukan, sementara mereka melakukan kebaikan itu dengan pengorbanan, dengan darah dan air mata, maka mungkin saja ketika kita mengatakan itu ikhwatul iman, siapapun akan terlintas di benaknya, seolah-olah kita menjadikan dan mengatakan di mana Allah Subhanahu wa taala telah menzalimi mereka, di mana Allah tidak memandang darah dan air mata mereka, pengorbanan mereka, perjuangan mereka ketika mereka melakukan kebaikan itu. Nah, inilah yang ingin menjadi catatan bagi kita ikhwatul iman, di mana Allah tidak abaikan, Allah tidak menzalimi mereka, Allah hargai kebaikan yang telah mereka lakukan. Tapi Allah Azza wa Jalla hanya menghargainya terkait dengan kehidupan dunia. Dan karena itulah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka kecukupan dalam hidup mereka. Allah beri mereka kehidupan, Allah beri mereka makan, Allah beri mereka apa yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan, sehingga dengan itu mereka bisa hidup. Tetapi ikhwatul iman itu hanya terkait dengan dunia. Inilah yang membedakan antara seorang mukmin dengan seorang yang kafir,
dengan seorang yang berbuat kesyirikan, seorang musyrik, atau dengan seorang yang murtad, keluar dari agama Islam dan mengganti agamanya dengan agama yang tidak Allah Subhanahu wa taala ridhoi, selain daripada agama yang Allah ridhoi. Makanya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, inilah perbedaannya. Yaitu di mana Allah tidak menzalimi mereka. Allah hargai kebaikan yang telah mereka lakukan. Bahkan Allah berikan ganjaran dan balasan, tapi hanya di dunia saja. Sedangkan di akhirat tidak. Dan inilah yang dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla, di akhirat Allah Subhanahu wa taala tidak nilai itu. Allah tidak berikan itu. Dan inilah perbedaannya antara seorang yang beriman dengan orang yang tidak beriman. Sementara ikhwatal iman, kita semua menyadari dan meyakini sebagaimana yang ditekankan dan ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila kita bandingkan apa yang ada di dalam kehidupan dunia kita ini dengan apa yang ada di dalam kehidupan kita yang sesungguhnya, yaitu akhirat. Apa kata Allah Tabaraka wa taala di dalam Al-Qur'an? Walal akhiratu khairul laka minal ula. Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan akhirat itu jauh lebih baik dari kehidupan sebelumnya, yaitu di dunia. Dalam ayat yang lain Allah Tabaraka wa taala mengatakan walal akhiratu khairu wa abqa. Dalam ayat yang lainnya Allah Tabaraka wa taala mengatakan dan kehidupan akhirat itu jauh lebih baik, dan bahkan kehidupan akhirat itu adalah kehidupan yang sesungguhnya, kehidupan yang abadi. Maka di sini ikhwatul iman, inilah yang membedakan. Sekali lagi yang ingin kita garis bawahi sama sekali, Allah Tabaraka wa taala tidak akan mengabaikan. Allah Subhanahu wa taala sama sekali bukan menzalimi mereka, sekali lagi bukan. Hanya saja karena apa yang menjadi syarat akan bernilainya satu kebaikan dan amal saleh, amal kebaikan yang dilakukan oleh seseorang di dunia, sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Abdul Rahman As-Sa'di terkait ayat ketika Allah Tabaraka wa taala mengatakan wa huwa mu'min, kata Allah, sedang mereka beriman. Maka Syekh As-Sa'di mengatakan li'annal imana syartun fi sihhatil amal. Karena bagaimanapun keimanan itu sesungguhnya adalah syarat utama dalam diterimanya amal. Nah, ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Inilah yang ingin kita garis bawahi. Dan ada satu poin yang ingin kita tambahkan. Apa yang dikatakan di dalam amal yang dilakukan oleh seorang mukmin. Ketika kita pun melihat bagaimana seorang mukmin mengerjakan kebaikan dan amal saleh, maka jangan pernah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah kita memiliki prasangka yang buruk terutama kepada Allah Jalla wa Ala. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam sebuah ungkapan yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam atau yang kita kenal dan disebut dengan hadis qudsi. Apa kata Nabi SAW menceritakan firman Allah Tabaraka wa taala? Allah berfirman, "Ana 'inda dhanni 'abdi bi." Kata Allah Azza wa Jalla, aku sesuai dengan apa yang disangkakan oleh hambaku kepadaku. Maka berbaik sangka kita kepada Allah. Dan teruslah kita beramal, berbuat, karena tidak ada satu kebaikan pun yang akan disia-siakan oleh Allah Azza wa Jalla selama kita memenuhi kriteria dan syarat amal ibadah kita tersebut diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Bagaimanapun manusia memandang, bagaimanapun orang menilainya, bahkan ikhwatal iman, ketika kita pun merasa apa yang kita kerjakan itu adalah hal yang sia-sia, sementara itu adalah satu kebaikan, maka ini adalah kekeliruan. Disebutkan ikhwatal iman dalam satu riwayat, ketika seseorang memahami tentang bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kemuliaan orang yang menjaga keikhlasannya di dalam melakukan kebaikan. Bahkan
Kita semua pernah mendengarkan dalam sebuah hadis yang sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika Nabi SAW mengatakan ada 7 golongan manusia yang dikatakan oleh Nabi, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Kata Nabi SAW, ada 7 golongan manusia yang Allah berjanji akan menaungi mereka di hari ketika tidak ada naungan selain naungan Allah Subhanahu wa taala, yaitu akhirat. Di antara 7 golongan yang dikatakan oleh Nabi akan dinaungi oleh Allah di hari akhirat adalah seorang yang ikhlas di dalam sedekahnya. Ketika dia menjaga sedekahnya dan dia tidak sesumbar, tidak pamer dengan sedekah yang telah dia kerjakan, yang telah dia berikan, lalu dia menjaga keikhlasannya, bahkan dia fa'akhfaha, kata Nabi, dia berusaha untuk menyembunyikan sedekahnya tersebut, hatta la ta'lamu shimaluhu ma yunfiqu yaminuhu. Jangankan orang lain, jangankan tetangga, jangankan masyarakat luas, tangan kirinya saja tidak tahu apa yang diberikan oleh tangan kanannya. Begitu Nabi SAW mengumpamakan, menggambarkan tentang upaya dia untuk menyembunyikan sedekahnya tersebut. Inilah bentuk ikhwatul iman dari orang-orang yang berbuat kebaikan, ya, dan dia menyadari biarlah antara dia dengan Allah yang mengetahui dia telah melakukannya. Bukan orang-orang yang mencari popularitas dari sebuah kebaikan, dari amal yang telah mereka kerjakan. Bukan orang yang mencari panggung dari apa yang telah mereka kerjakan, dari ibadah dan ketaatan yang mereka perbuat. Karena sesungguhnya ikhwatul iman, perangkap jerat dari iblis orang yang berbuat dan beramal adalah iblis berusaha menancapkan dan menanamkan ke dalam diri orang-orang yang beramal saleh, melakukan kebajikan. Iblis akan menanamkan kepadanya perangkap di mana iblis akan tumbuhkan dalam dirinya hubbus syuhrah, ingin tenar. Ada kalanya orang-orang berbuat kebaikan karena satu tujuan yang dimasukkan oleh iblis, virus ke dalam hatinya, yaitu hubbur riasah. Dia ingin menguasai, dia ingin ditunjuk sebagai pemimpin. Nah, ini ikhwatul iman adalah virus-virus yang akan menggerogoti kebajikan dan amal saleh yang kita kerjakan. Makanya perlunya seorang mukmin dalam mengerjakan amal saleh tajdid an-niyah. Perlunya kita senantiasa memperbaiki niat kita, meluruskan niat kita. Dan perlu kita ingat, karena syaitan mengalir di dalam tubuh kita manusia ini, dalam peredaran darah kita. Maka berhati-hatilah kita, jagalah keikhlasan kita. Dan di antara upaya kita adalah apa yang dikatakan oleh Nabi SAW tentang keutamaan seseorang menyembunyikan amalnya. Fa'akhfaha, dia sembunyikan sedekah. Hatta la ta'lamu shimaluhu ma yunfiqu yaminuhu. Jangankan orang lain, tangan kirinya saja tidak tahu apa yang diberikan oleh tangan kanannya. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kita mungkin pernah membaca atau mendengarkan uraian dari para ustadz kita terkait dengan hadis yang mulia ini. Ada seseorang, dia ingin menggapai kemuliaan ini, sehingga dengan maksud itu ketika dia bersedekah, dia pun memutuskan untuk memberikan sedekahnya tersebut di saat-saat orang sepi, agar tidak terlihat. Maka dia pun keluar pada malam hari. Lalu ikhwatul iman, ketika dia bersua dengan seorang lelaki dengan penampilan apa adanya, lalu kemudian dia pun melihat lelaki tersebut dalam kegelapan malam. Samar-samar dia lihat lelaki tersebut, lalu dia berikan sedekahnya, lalu kemudian dia berlari. Tapi ternyata ikhwatul iman, setelah itu dia sadar, dia tahu bahwasanya orang yang telah dia beri sedekah itu adalah seorang yang profesinya adalah maling. Lalu dia berpikir,
di mana kebaikan sedekah yang dia telah berikan itu kepada orang yang salah, yaitu seorang yang maling, maka dia mengira bahwasanya amal saleh sedekahnya tersebut sia-sia. Maka kemudian dia pun berpikir untuk mengganti kebaikan yang telah dia lakukan kemarin, yang dia nilai itu akan sia-sia, maka keesokan harinya dia pun di malam gelap gulita dia pun kembali keluar. Khawatir akan bertemu dengan kesalahan terulang kembali seperti sebelumnya, maka akhirnya dia bertemu dengan seorang wanita yang keluar di malam hari, yang dia yakin bahwasanya seorang wanita tidak mungkin menjadi seorang pencuri seperti orang yang kemarin. Lalu dia berpikir inilah orang yang tepat. Lalu dia berikan sedekahnya. Dan setelah berlalu barulah dia tahu bahwasanya sesungguhnya perempuan itu, maaf kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ternyata adalah seorang pelacur. Maka kembali dia dihantui dengan pikirannya sia-sia sedekah yang telah dia berikan, karena dia telah memberikan kepada yang tidak tepat menurut dia, yaitu seorang pelacur. Walhasil ikhwatal iman, dia pun kembali berpikir seperti pemikiran sebelumnya, bahwa apa yang telah dia buat sia-sia. Maka dia ingin menggantinya. Dan di malam yang ketiga dia kembali keluar tanpa melihat apakah ini laki-laki ataupun perempuan. Sehingga begitu dia bertemu dengan seseorang tanpa melihat dengan jelas, lalu kemudian dia berikan sedekah. Dan setelah berlalu ikhwatal iman, karena saking inginnya dia agar menjaga hatinya, berusaha menyembunyikan sedekahnya, dan setelah itu baru dia sadar, ternyata orang yang dia beri di hari yang ketiga itu ternyata adalah seorang yang kaya raya. Sehingga dia pun menganggap bahwasanya apa yang telah dia kerjakan itu sia-sia, karena seumpama seperti dikatakan oleh masyarakat kita, seumpama seseorang membuang air ke laut. Dari apa yang telah dia kerjakan ini ikhwatal iman, dan anggapan bahwasanya sedekah yang telah dia kerjakan beberapa hari ini adalah hal yang sia-sia, maka akhirnya timbul kegalauan di dalam dirinya, di dalam hatinya, sampai dia mendapatkan nasihat dari seorang yang alim. Lalu dikatakan ikhwatal iman, bahwasanya apapun kebaikan amal saleh yang dilakukan oleh seorang mukmin tidak akan sia-sia di sisi Allah, selama dia melakukan itu dengan syarat yang menjadikan amal salehnya tersebut, kebajikannya itu dinilai ketaatan oleh Allah dan diterima oleh Allah. Selama dia menjaga poin-poin yang akan menjadi pembahasan kita, yang akan dapat membatalkan amalnya sehingga tidak jadi diterima oleh Allah Azza wa Jalla, jangan pernah kita menganggap itu sia-sia. Makanya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kemudian dikatakan kepada orang tadi bahwasanya apa yang telah dia lakukan itu tidak sia-sia. Cobalah kita melihat, memandang di mana seseorang yang berprofesi mencuri, tentu dia menggeluti profesinya itu, dia melakukan keburukan itu karena dia butuh. Bisa jadi di malam ketika dia akan keluar untuk mencuri, tetapi kemudian bertemu dengan orang yang ingin bersedekah ini, lalu dia berikan sedekahnya, bisa jadi telah terpenuhi kebutuhannya, sehingga setidaknya pada malam itu dia tidak melakukan kejahatan. Begitu juga kalau kita memandang dari sisi seorang wanita yang, maaf ikhwatal iman, dia bergelimang dengan perbuatan keji, bahkan dia meraih menopang hidupnya dari apa yang dia peroleh di jalan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dilakukan oleh seorang pelacur, yang dia korbankan kehidupannya, harga dirinya, karena dia butuh. Maka bisa jadi ikhwatan iman, saat dimana ketika dia diberi sedekah oleh orang tadi, kendati pun dia adalah seorang yang dikatakan profesinya kotor seperti ini, maka bisa jadi ketika dia diberi telah tercukupi kebutuhannya,
Maka minimal, sekali lagi minimal ikhwatul iman, bisa jadi pada malam itu dia tidak melakukan aksinya. Ada tetap kebaikan. Sebagaimana ketika dia merasa sia-sia, ternyata sedekah yang dia berikan itu kepada orang yang tidak butuh. Ternyata orang yang dia beri itu adalah seorang yang kaya raya. Kenapa kita tidak memandang ikhwatan iman? Bisa jadi ketika orang kaya itu diberikan sedekah oleh orang yang taraf hidupnya di bawah dia, bisa jadi itu akan membuka hatinya, matanya, pikirannya untuk melakukan hal yang lebih. Jika seandainya orang yang taraf kehidupan ada di bawah dia mampu bersedekah, memberikan ini, kenapa dia orang yang melimpah dengan harta, orang yang kaya raya tidak pernah berpikir untuk bersedekah? Makanya ikhwatan iman, selalu ada kebaikan-kebaikan di balik amal saleh dan kebaikan yang dilakukan oleh seseorang. Makanya para ulama, di antaranya Imam An-Nawawi, memberikan bab di dalam salah satu kitabnya, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu jangan pernah kita menganggap remeh kebaikan, amal saleh, ibadah yang telah kita kerjakan. Karena kita memiliki Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah yang Maha Pengasih dan Allah yang Maha Penyayang. Maka disinilah ikhwatul iman, marilah sama-sama kita senantiasa mempatrikan di dalam diri kita, selagi Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk berbuat amal kebajikan, apapun itu dan sekecil apapun itu, kejarlah, optimalkanlah, karena sesungguhnya kita tidak tahu sampai kapan kesempatan itu masih diberikan oleh Allah kepada kita. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Karena tidak seorang pun di antara kita yang tahu apa yang akan terjadi esok hari. Maka lakukanlah selagi Allah Subhanahu wa ta'ala masih berikan kesempatan itu kepada kita. Dan sekali lagi, tidak ada satu kebaikan pun yang dilakukan oleh seorang mukmin bila mana dia melakukannya dengan memenuhi syarat-syarat yang telah diberikan oleh Allah dan Rasul-Nya, dan dia menghindari serta menjaga kehidupannya dari hal-hal yang dapat menghancurkan, yang dapat membatalkan amal saleh yang dia kerjakan itu, maka tidak ada yang sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin ikhwatan iman, sampai di sini apa yang bisa kita ulas dan bahas pada pembahasan pembatal amal menurut Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Dan mungkin sampai di sini saja, dan bila mudah-mudahan pada kesempatan yang lain bisa kita lanjutkan bahasan kita. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.